Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, sahabat muslimah, bertemu lagi dengan kami dalam acara kajian online muslimah yang kali ini akan membahas pertanyaan dari sahabat online kita di channel YouTube kita. Pertanyaannya yaitu, Mih, saya tanya, apakah jika anak perempuan yang sudah balik kemudian ia sering meninggalkan sholatnya, apakah dosanya masih ditanggung oleh ayahnya atau tidak? Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Maka silakan. Terima kasih pertanyaannya ya. Ini pertanyaan bagus sekali. Ini tentunya seorang ibu ya, Bu Dev ya. Ya, Sepertinya seorang ibu betul. yang memang mungkin di sana melihat seorang anak perempuan yang memang sering sekali meninggalkan sholat. Kita akan tanya balik kepada orang tuanya sejauh mana intensitas pendidikan khususnya untuk menanamkan nilai-nilai agama, dalam hal ini adalah pembiasaan sholat terhadap anaknya begitu. Jadi biasanya begini, kalau orang tua itu kan ingin anaknya soleh, itu enggak betul. Dan biasanya ingin memetik hasil yang maksimal, sementara memberikan bibitnya atau memberikan bukan, kalau tanaman itu diberikan benih kemudian diberikan pupuk. Nah, memberikan pupuk. Nah, sejauh mana kita memberikan pupuk kepada tanaman tersebut, kualitas pupuknya itu seperti apa, sementara ingin menghasilkan tanaman atau ingin menghasilkan pohon yang berbuah yang berkualitas, sementara memberikan pupuknya nggak maksimal begitu. Begitupun dalam pendidikan, ketika kita ingin menghasilkan anak yang soleh-solehah begitu, dalam hal ini adalah anak itu terbiasa sholat tanpa meninggalkannya begitu. Nah, sejauh mana kita menanamkan nilai-nilai itu ketika mereka anak usia dini, seperti itu Bu Devi. Jadi kebanyakan kita orang tua itu kamu sholat, berkerudung dan lain-lain, sementara stimulus untuk pendidikan ketika dia kecil itu nggak maksimal gitu intensitasnya. Kita bercermin kepada diri kita semua gitu. Apakah kita sudah mendidik secara betul? Apakah anak-anak kita sudah dititipkan kepada lembaga pendidikan yang bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan yang memang tadi disebutkan oleh Bu Devi itu terkait dengan kebiasaan sholat? Apakah sudah melakukan hal itu? Kalau kita terbatas mendidik anak, maka titipkanlah anak itu ke boarding school. Kalau kita masih nggak mampu ke boarding school, titipkanlah ke lembaga pendidikan yang memang full day. Karena memang agak berbeda pola pendidikan sekolah-sekolah seperti itu. Ada nilai-nilai agama yang memang ditanamkan berlebih ya, dari. Tapi ini bagaimana kalau kasusnya seperti tadi pertanyaan si Ibu tadi ya? Ini anak misalkan sudah masuk ke pondok pesantren. Nah, ketika dia berhenti di pondok pesantren, kemudian dia kembali ke rumahnya. Nah, di rumahnya itu si anak berubah kembali betul nih. Jadi sering meninggalkan sholatnya. Nah, ini ada kekhawatiran di orang tua itu, terutama mungkin ayahnya ya, karena kan ayah itu bertanggung jawab pada keluarganya tadi seperti yang disampaikan. Nah, apakah dosa si anak itu ketika dia meninggalkan sholat, apakah tetap menjadi tanggungan ayahnya atau bukan? Nah, ini orang tua udah bagus, jadi memasukkan anak itu ke boarding atau pesantren gitu, ingin mendidik anak kan, maksudnya adalah pembiasaan sholat tadi begitu. Karena memang orang tua mungkin dianggap, oh saya belum mampu untuk mendidik anak, maka dibantu dengan menyekolahkannya. Namun dalam hal ini pun kita sebagai orang tua, ketika kita menitipkan sekolah ke boarding atau ke pesantren, itu kita jangan lepas, harus ada kontrol juga dari rumah. Jangan terlalu percaya, jangan terlalu mempercayai sepenuhnya. Kita udah bebas kewajiban, kita udah masukin, sementara mereka ketika pulang ke rumah kita bebas begitu, nggak begitu, karena bagaimanapun juga anak itu kan tergantung lingkungan juga. Betul. Karena lingkungan di rumah itu kan berbeda dengan pesantren. Contoh, ketika di pesantren itu ada pembiasaan tahajud, kemudian di rumah mungkin kalau orang tuanya tidak terbiasa kan terbawa seperti itu. Maka di sini controlling orang tua itu tetap perlu begitu ya, untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di pesantren. Nah, ketika kita seorang orang tua yang sudah bisa mendidik dengan di rumahnya sudah bagus, kemudian memasukkan di lingkungan pesantren atau boarding, atau masukin ke kita ke bude yang memang menanamkan nilai-nilai agama yang berlebih begitu ya. Nah, anak itu tetap tidak bisa melakukan apa yang diharapkan. Artinya tadi disampaikan sholatnya itu suka tertinggal-tinggal. Maka di surat ke-35 ayat 18 dijelaskan, wala taziru waziratu wizra ukhra begitu. Jadi orang yang berdosa itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Begitu, seperti itu. Kalau kita sudah maksimal mendidik ya, kecuali kalau memang orang tua yang mendidiknya kurang, maka kita akan terbawa dosanya. Tapi kalau dirasa orang tua rasanya udah maksimal gitu pendidikan, tapi kok anak seperti ini, maka kembali ke dalil yang tadi seperti wala taziru waziratu wizra ukhra, tidak akan menanggung dosa orang lain. Masya Allah, alhamdulillah nih atas jawabannya. Nah, begitulah sahabat online muslimah untuk kajian hari ini. Alhamdulillah pertanyaan dari sahabat kita sudah terjawab oleh Minada. Mudah-mudahan jawaban dari Minada tadi sudah bisa menjawab juga pertanyaan dari ibu-ibu semua tentang putra-putrinya yang memang sering meninggalkan sholat, kemudian khawatir ya sebagai orang tua, khususnya ayahnya gitu, apakah dosanya masih ditanggung oleh ayahnya atau tidak. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
Alhamdulillah Senin depan insya Allah kita berjumpa lagi dalam kajian online muslimah bersama Miminada. Jazakallahu khairan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.